Halo, kembali lagi di Heyho Media. Kali ini aplikasi Nutrigo telah mengalami banyak pembaruan, seperti di bagian data master sini sekarang ada logistik, pengiriman, produksi dan pemorsian, stok bahan baku, kemudian juga ada laporan keuangannya, kemudian di bagian laporan juga sekarang lebih lengkap. Semua kebutuhan sudah ada di sini, termasuk untuk yang terbaru ada B3, ada penerima B3, ada pendistribusian B3 juga. Kemudian di bagian panduan juga udah kami sertakan bagaimana cara penggunaan fitur-fitur terbaru ini. Nanti teman-teman bisa juga baca kalau misalkan belum memahaminya. Sekarang saya coba akan demonstrasikan bagaimana cara menggunakan produksi pemorsian, pengiriman, dan juga logistik. Pertama adalah teman-teman harus membuat menu dulu di peracik menu. Sekarang di bagian peracik menu itu ada pemilihan toggle, ada untuk sekolah dan juga untuk B3. Di bagian sini ada kategori B3-nya. Untuk pengaturan kategori ini ada di bagian pengaturan. Ada teman-teman bisa scroll ke bagian bawah. Nah, ini bisa diedit kembali. Nah, setelah teman-teman membuat menunya, untuk pembuatan menu sama seperti sebelumnya, kemudian nanti teman-teman bisa langsung ke bagian produksi dan pemorsian. Nah, di sini kebetulan saya udah buat porsinya. Untuk membuat porsi baru atau batch baru, teman-teman bisa langsung klik ke bagian buat batch. Nah, di sini tinggal ketik aja nama menunya apa. Ini otomatis langsung menampilkan ya. Di sini menu SMP. Nah, nanti otomatis sistem akan mengisi batch yang lainnya. Ada untuk sekolahnya, kemudian field untuk kelas, itu nanti akan diisi otomatis. Kemudian juga untuk porsinya nanti akan otomatis terisi sesuai dengan data kelas yang dibuat ya. Jadi misalkan sebelumnya kan teman-teman isi dulu di bagian sekolah sini. Nah, data kelas, nanti di sini kan ada ketahuan ya, untuk berapa jumlah siswa, ini adalah porsinya. Berarti satu kelas ini untuk 20 porsi gitu ya. Total anggarannya 400, anggaran siswanya 20 gitu ya. Nanti itu akan langsung otomatis di bagian batch pemorsiannya. Kita akan buat di sini untuk ini, kemudian untuk batch sekolahnya, kemudian porsinya kita buat batch. Ketika buat batch, nanti langsung masuk ke bagian proses masak ya. Jadi kita masak dulu. Nah, selesai masak, nanti kita selesai, kita atur pemorsiannya berapa hasil jadi dari selesai masak itu. Apakah sesuai dengan porsi atau tidak. Jika memang sesuai dengan porsi, teman-teman bisa masukkan porsi yang sesuai, misalkan 20 porsi, klik simpan pemorsian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat detailnya. Setelah itu teman-teman pergi ke bagian pengiriman. Di bagian pengiriman, nanti teman-teman bisa klik mulai pengiriman. Bisa pilih menunya, tadi kita udah bikin dua menu ya. Di sini ada menu baru SMP dan juga sama menu yang lain. Tanggalnya juga sudah ada, kapan dibuatnya itu nanti otomatis langsung tersimpan. Kemudian nama sekolahnya juga langsung terisi. Nah, teman-teman langsung isi nama pengemudinya siapa. Misalkan plat nomornya F1235TS misalkan ya, buat pengiriman. Nah, nanti di sini sudah langsung ada nih, statusnya sedang dalam proses perjalanan ya. Nanti bisa cetak juga surat jalannya. Nah, tampilannya nanti seperti ini kalau masih belum ada proses penerimaannya. Ini tampilan untuk surat jalannya. Lalu setelah pengemudinya datang dan sudah konfirmasi, kita klik konfirmasi terima. Nanti masukkan juga jumlah yang diterimanya berapa, apakah semuanya atau sebagiannya. Itu nanti bisa dibuat di sini. Kemudian nama penerimanya, misal kita buat cuman keterima 15 ya, atau 18 deh. Kemudian siapa penerimanya? Ibu Nani. Kita klik konfirmasi diterima. Nah, di sini langsung otomatis nih untuk pengembalian wadah logistiknya, apakah wadahnya kembali dengan utuh atau tidak, itu nanti bisa langsung direkomendasikan untuk dicatat gitu ya. Kalau misalkan tidak mau dicatat, bisa klik nanti saja. Sekarang kita langsung klik catat aja ya. Nah, pengirimannya terkaitnya bisa masukin. Tadi adalah Nanda ya, yang ini. Yang diterimanya 18, wadah terkirimnya 20, wadah kembalinya berapa? Berarti wadah kembalinya adalah 2 ya. Karena kan yang terkirimnya cuma 20 gitu. Ada yang rusak nggak? Nggak ada. Kemudian hilangnya ada nggak? Nggak ada. Oke, kita klik. Jadi ini pengembalian wadah ini sebenarnya berarti setelah pengambilan wadah berarti ya. Jadi sebenarnya diterimanya adalah setelah pengambilan wadah.
dikembalikannya itu apakah utuh atau tidak. Itu untuk mengecek apakah wadahnya ada yang tertinggal atau rusak atau hilang, itu nanti bisa tercatat di bagian sini. Kita klik simpan, nanti akan ada keterangan seperti ini. Kemudian di bagian laporan keuangan, itu nanti bisa menambah kategori pengeluaran dan pemasukan, kemudian bisa memasukkan data pemasukan dan pengeluaran, dan sebagainya gitu ya, untuk kebutuhan pengeluaran dan pemasukan aja. Kemudian di bagian laporan, ini udah lebih lengkap lagi. Sekarang di bagian laporan, itu ada laporannya bisa dibuat berdasarkan bulan, tanggal, dan rentan tanggal lainnya, itu bisa disesuaikan. Kemudian nanti yang sebagainya juga bisa disesuaikan, ada laporan B3, keuangan, dan sebagainya itu bisa disesuaikan. Sekarang kita ke bagian menu B3. Di bagian menu B3 itu ada penerima B3, kita buat tambah penerimanya siapa, nicknya berapa, untuk kategori apa, itu nanti bisa ditambahkan di sini, tanggal lahir, subkategori, ini bisa disesuaikan. Kemudian posyandunya itu bisa disesuaikan juga. Untuk data posyandu bisa klik di bagian sini, nanti bisa dimasukkan data posyandunya. Kemudian bisa juga menggunakan template jika ingin langsung menggunakan data pengguna secara banyak gitu ya. Sekarang ke bagian distribusi B3-nya. Untuk pembuatan distribusi B3 ini nanti berdasarkan nama posyandunya ya. Di sini kan ketahuannya totalnya ada berapa nih penerima manfaatnya gitu ya. Di sini baru ada satu, jadi bisa klik aja. Nanti datanya langsung tertampil di sini ya. Nah, nama penerimanya siapa. Dan nanti bisa langsung diklik apakah konfirmasi diterima semua penerimanya atau tidak gitu ya. Kalau misalkan tidak keterima, bisa klik nanti dibatalkan atau ditolak berdasarkan dengan alasannya juga. Nah, ini sistemnya adalah berdasarkan penerimaan manfaat sesuai dengan data posyandunya. Seperti itu. Nah, itu dia beberapa pembaruan yang ada di Nutrigo di versi 2.1. Untuk teman-teman yang sudah membeli aplikasi Nutrigo, nanti akan mendapatkan pembaruan update ini. Cukup diinstal aja dan tidak perlu melakukan apapun karena datanya nanti akan otomatis tersinkron.